Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan apa kabar teman-teman semua? Kami mahasiswa dari program studi D4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah asuhan kebidanan terkini dengan dosen pengampu Ibu Yeni Aulia SST MK. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 orang anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas video ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Ainia Susi Susanti, NPM 205401446285. Kemudian ada Fitria Nur Hanifah, NPM 205401446284. Ada Mia Lestari, NPM 205401446274. Nurita Maulina, NPM 205401446278. Dan Paula Natasha Cindy Adinda, NPM 205401446281. Baik, di sini saya akan memaparkan materi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir di masa pandemi COVID-19 pada kesempatan kali ini. Kasus COVID-19 di Indonesia telah menyebabkan setidaknya 4.348 kematian. Angka kematian bayi tahun 2019, Pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar kasus COVID-19 sampai dengan angka kematian bayi antara 930 sampai 4.500 kelahiran per tanggal 16 April 2020. Kementerian Kesehatan dan pihak terkait berkolaborasi untuk meningkatkan pelayanan sistem kesehatan demi menekan angka kematian ibu dan bayi, termasuk saat pandemi COVID-19. Pelayanan asuhan kebidanan beberapa kali mengalami perubahan agar dapat menurunkan angka kematian bayi di Indonesia. Program pemerintah terbaru pada perawatan bayi baru lahir diantaranya adalah mengidentifikasi kasus baik secara surveillance maupun klinis, isolasi berdasarkan status pasien untuk pencegahan penularan bagi tenaga kesehatan maupun pasien, dan tata laksana kasus berdasarkan status pasien serta tingkat keparahan gejala klinis yang ditimbulkan. Permasalahan yang dihadapi program kesehatan ibu dan bayi dalam masa pandemi COVID-19 diantaranya adalah pengetahuan ibu dan keluarga terkait COVID-19 dan pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir di era pandemi. Belum semua tenaga kesehatan tersosialisasi pedoman pelayanan ibu dan bayi baru lahir di era pandemi. Pelayanan reguler di puskesmas, praktek mandiri bidan, dan posyandu masih dilaksanakan secara biasa di beberapa daerah. Kebutuhan dan ketersediaan serta pemenuhan APD bagi penolong persalinan dan ibu bersalin. Tingginya kasus penderita COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan berpengaruh terhadap keleluasaan penanganan pelayanan rujukan maternal dan neonatal. Tetap lakukan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Tenaga kesehatan harus menggunakan APD sesuai dengan peraturan atau sesuai dengan SOP. Tenaga kesehatan harus segera menginfokan kepada tenaga penanggung komit PPI apabila kedatangan ibu hamil yang telah terkonfirmasi COVID-19 atau suspek. Perawatan maternal dilakukan di ruang isolasi khusus.
Untuk mengurangi transmisi virus dari ibu ke bayi, harus disiapkan fasilitas untuk perawatan terpisah pada ibu yang telah terkonfirmasi COVID-19 atau suspek. Pemulangan pasien postpartum harus sesuai dengan rekomendasi. Pelayanan kesehatan neonatal di era pandemi COVID-19. Bagaimana caranya? Yang pertama, sebelum ibu melahirkan, ibu perlu melakukan screening untuk menentukan apakah ibu termasuk suspek, probable, terkonfirmasi COVID-19 ataupun tidak. Untuk ibu yang termasuk suspek atau terkonfirmasi positif COVID-19, maka persalinan dan pertolongan bayi baru lahir dilakukan di rumah sakit. Bayi dari ibu yang terkonfirmasi COVID-19 tidak dilakukan IMD. Pelayanan esensial lainnya tetap diberikan. Bayi dari ibu HBsAg reaktif dan terkonfirmasi COVID-19, pemberian vaksin hepatitis B ditunda. Lalu, jika tidak, bayi baru lahir akan mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir yang meliputi pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini, injeksi vitamin K, pemberian salep mata atau tetes mata, dan imunisasi hepatitis B. Lalu, pada bayi juga dilakukan screening hipotiroid kongenital yang idealnya dilakukan antara 48 sampai 72 jam setelah lahir. Untuk menyusui, sampai saat ini belum ada bukti yang membuktikan bahwa COVID-19 dapat ditularkan melalui air susu ibu. Namun, untuk menjaga bayi dari COVID-19, maka perlu memperhatikan kondisi ibu. Yang pertama, jika ibu tidak bergejala, maka ibu dapat menyusui langsung dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kemudian, ibu dengan gejala ringan atau sedang, ibu dapat memerah ASI sesuai protokol kesehatan dan diberikan oleh tenaga kesehatan ataupun keluarga yang sehat. Untuk bayi dari ibu dengan gejala berat akan diberikan ASI donor yang sudah dipasteurisasi ataupun susu formula. Bagaimana cara mencegah COVID-19 pada ibu menyusui? Yang pertama, ibu harus mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, payudara, pompa ASI ataupun botol. Kemudian, menggunakan masker saat menyentuh bayi, menggendong bayi, atau saat memberi ASI. Jauhkan bayi dari orang sakit. Hindari kebiasaan mencium dan menyentuh wajah bayi. Bersihkan tempat tidur bayi secara rutin. Kemudian, ibu yang sakit tetap menjaga jarak dari bayi. Segera hubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat bila ada tanda bahaya. Terima kasih.